Ada yang panjang, ada yang pendek. Setelah diteliti dalam hadis-hadisnya ternyata ada 12 doa pembuka. Jumlahnya 12. Bukan cuma satu, tidak hanya dua, ada 12 di situ. Dan pilihannya sangat luas. Dari 12 doa ini, ada yang pendek sekali. Ada yang tengah-tengah, ada yang panjang juga. Contoh yang pendek misalnya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dapat di hadis Muslim. Kalau punya kitab jilid yang kedua halaman 99. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Agak tambah dikit misalnya. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratau. Wa asila. Sampai situ sudah satu doa. Kalau antum lanjutkan dengan setelahnya wajah tuh antum gabungkan doa yang kedua. Itu ada dua doa antum gabungkan. Antum mau tambah lagi misalnya agak menengah lebih panjang lagi. Ada. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad. Baik, Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barat. Lebih panjang dari yang pertama, juga lebih panjang daripada yang kedua. Ada yang lebih panjang lagi. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau wa ana awwalul muslimin. Teruskan lagi, ada. Ada yang ya Rabba Jibril wa Mikail dan seterusnya. Ada lebih panjang lagi. Ada 12 jenis doa yang bisa dibacakan dalam pembuka sholat. Jadi kita katakan 12 jenis ini ada yang pendek sifatnya, ada yang panjang sifatnya. Ya. Ustadz, pendek panjang ini bagaimana cara memahaminya? Apakah kalau doa yang pendek hanya dibaca oleh orang yang pendek? Kaitannya ke situ atau ada yang lain? Tidak. Tidak ada rasial dalam sholat. Semua menghadap pada zat yang sama, dengan kiblat yang sama, tanpa dibedakan satu dengan yang lainnya. Apa urusannya dengan bacaan pendek dengan panjang ini? Terkait dengan keadaan sholat. Satu. Ini penting nih, ketahui dulu nih, supaya kita bisa petakan. Kalau antum berada pada situasi yang sifatnya penting, urgen, dan seakan waktunya terbatas antum dalam keadaan itu, waktunya singkat, padat, dan dalam konteks mengerjakan pekerjaan lain lagi, dengan kepentingan yang lebih bermaslahat. Misal, dalam kondisi safar. Misal, dokter dalam kondisi akan melakukan tindakan. Misal, dalam kondisi ada rapat yang sangat penting menentukan maslahat, ada bencana alam, mesti segera kemudian direspon dengan cepat dan seterusnya. Kemudian antum tunaikan sholat pada saat itu. Dalam keadaan pengen safar, tiba-tiba antum di bandara, misalnya 10 menit lagi mau boarding. Dalam kondisi demikian, apa yang antum bacakan dalam iftitahnya? Iftitah atau istiftah? Maka antum cari doa yang pendek, sesuaikan dengan kadar waktunya. Baca kemudian, Allahu Akbar, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Masuk Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Jangan dipaksakan. Ini boarding tinggal 3 menit lagi. Baca yang paling panjang. Digabungin lagi semua. Allahumma ba'id pakai wajah tuh. Pakai Allahu Akbar kabiru. Terus begitu selesai. Pesawat dan naik ke atas. Memang aku berkehendak. Allah berkehendak yang lain. Pasti kehendak Allah lebih bagus. Memang lebih bagus. Cuman Anda tidak mengukur diri. Nah, jelas ya? Tapi kalau Anda misalnya. Ingat catat ini baik-baik. Karena ini bagaimana cara menggunakan ini. Ini yang saya maksudkan. Bukan nanti memperdebatkan ini yang paling sahih, ini yang kemudian kurang sahih. Bukan. Karena ada orang-orang sekarang itu terlalu fokus kemudian melihat kepada kualitas sahih dan tidaknya. Sehingga yang dipahami ini kalau sahih, ini yang paling diamalkan. Bukan 12-12-nya sahih. Caranya bagaimana Nabi menempatkan yang sahih ini dalam bacaannya. Kapan ini dibaca, kapan ini dibaca. Kapan ini dibaca, kapan itu dibaca. Kalau antum cuma katakan yang paling sahih yang ini. Menurut jumhur ulama ini yang paling sahih. Pertanyaan saya. Kalau semua ini disebutkan dibacakan oleh Nabi, satu saja paling sahih, kenapa yang lain dibaca? Kalau antum katakan yang benar cuman Allahumma ba'id, yang lain tidak. Pertanyaan saya, kenapa riwayat ini muncul? Apa Nabi nggak pernah baca? Kalau nggak pernah dibaca Nabi, nggak mungkin ada di kitab-kitab hadis. Kalau nggak pernah dibaca Nabi, nggak mungkin disampaikan para ulama. Yang paling tepat itu adalah mencarinya kapan Nabi baca yang pendek, kapan Nabi baca yang panjang. Paham? Nah, dalam salat-salat yang sifatnya fardu, apalagi berjamaah,
Maka yang dianjurkan baca yang sedang. Jelas? Kecuali dalam sholat-sholat yang sifatnya mesti cepat. Misal, sholat sunnah yang sifatnya berjamaah dan sifatnya itu dipercepat kebacaannya. Seperti misalnya sholat tarawih, qiyamul lail. Ya, antum bacakan misalnya, itu jangan pilih yang panjang-panjang. Bahkan dianjurkan iftitah yang paling pendek kalau bisa. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masuk kemudian ke Al-Fatihah. Kenapa? Karena yang diperbanyak itu bacaan ayatnya. Kenapa ayat diperbanyak? Supaya mendapatkan banyak pahalanya. Rumusnya begitu. Jadi kalau salat-salat malam itu, terutama qiyam Ramadan, yang dikejar itu banyak ayatnya. Makanya Nabi paling minimal satu rakaat 100 ayat. Untuk melipat gandakan pahala. Karena Ramadan itu beda. Ramadan itu teman-teman sekalian, itu 10 kali lipat dari hari biasa. Jadi kalau sekarang Anda baca Al-Quran, satu hurufnya 10, Ramadan kali 10 lagi. Kali 10, itu 100. Makanya malam-malam saat mereka menunaikan sholat, itu panjangkan. Kenapa? Supaya mendapatkan banyak pahala-pahala kebaikan di situ. Nah, ada orang tidak mampu memanjangkan itu. Begitu panjang, nggak kuat kakinya. Nggak kuat. Makanya apa yang dikerjakan? Rumus Nabi dipakai di hadis Muslim. Nomor hadis 749. Sholatul laili mathna. Wa idha khasya ahadakumul fajra, falyutir raka'atan wahidah. Jadikan aja dua.